Senang banget kemarin 2 minggu saya publish foto saya di Jepang, udah ada 2 yang laku. Satu pesawat daftar menu di pesawat Scoot saya, dan kemudian ada satu kayak pagoda di salah satu kuil yang cukup terkenal di Kyoto ya, Kiyomizu-dera. Itu depannya ada kayak nggak tahu mungkin bangunan baru atau apa saya nggak ngerti, tapi intinya udah laku. 10 sen, 20 sen ya total. Jadi hari ini saya akan sharingin metode yang saya lakukan. Saya yakin juga bisa dilakukan oleh teman-teman semua yang bahkan mungkin masih baru di dunia microstock, tentang bagaimana sih caranya kira-kira untuk mempercepat lakunya karya-karya kita. Ini belum tentu bisa diaplikasikan ke semua orang, cuman inilah yang saya lakukan setiap kali saya jualan foto. Saya kepengennya kan, semua orang pasti pengennya kan cepat laku lah ya, biar kita tuh ada rasa plong, rasa lega. Nah, izinin saya untuk sharingin kepada teman-teman saya metode saya ya. Metode saya belum tentu yang terbaik, belum tentu yang paling benar, cuman saya pengen sharingin metode saya untuk membuat penjualan itu jadi lebih cepat. Stay tune guys. Selamat pagi teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Jadi saat ini saya lagi ada di villa saya yang baru. Ini luasnya 150 meter persegi, masih tanahnya Eyang juga. Jadi kemarin tanah Eyang punya 500 meter, yang 350 udah dibangun jendela yang pertama. Nah ini 150 masih dapat warisan yang kita bangun lah, kita kelola biar nggak usah dijual lah. Sayang tanahnya Eyang. Saya coba taruh di sini dulu, kita sharing-sharing tentang dunia fotografi. Oke. Kalau teman-teman lihat foto ini, itu sebenarnya adalah foto sederhana ya, cuman buku menu di pesawat Scoot. Jadi saya terbang tuh kemana-mana masih pakai pesawat yang low cost airlines. Kemudian saya berusaha menghemat lagi dengan tidak membawa bagasi sama sekali. Jadi saya mempelajari teknik untuk membuat traveling itu sederhana, praktis. Baju itu nyuci, jadi saya tuh baju nggak terus saya bawa banyak, saya bawa baju secukupnya, kemudian saya nyuci. Nah, kemudian kemarin di pesawat saya sempat jajan, ada kayak Pringles, ada mie instan kayak pop-mian gitu, rasa-rasa kayak samyang atau semacam itu lah, pedes-pedes gitu saya suka. Nah kemudian saya foto. Ini yang laku 1, tapi sebenarnya sequelnya ada 3. Nah saya tuh berharap teman-teman kalau misalnya bikin karya itu minimal bikin 2 atau minimal 3 lah. 2 cukup sih, dengan angle yang kurang lebih kontennya objeknya sama tapi angle-nya harus berbeda. Maka kalau teman-teman lihat ketiga foto ini, itu tuh sebenarnya membahasnya adalah membahas tentang makanannya, menunya, daftar menunya. Nah kita pindah foto kedua yang laku. Ini jaraknya lakunya cuma jarak 24 jam. Jadi si foto buku menu Scoot ini kemarin lusa, lalu si foto pagoda ini kemarin. Nah, foto pagoda ini itu pada waktu saya motret memang kadang-kadang yang naluri kita sebagai seorang fotografer tuh begitu cekrek gitu. Saya lihat di LCD, luar biasa nih, kok cantik banget ya. Jadi pagodanya kelihatan, kemudian ada kerumunan orang kelihatan. Di sebelah kiri kok ada langit yang sangat biru, artinya ada negative space di situ. Jadi secara komposisi ini bagus banget foto ini. Saya bilang kayak dalam hati saya pada waktu saya di Kyoto ya, ini kayaknya bakal laku cepet nih. Saya sudah punya intuisi begitu. Nah, ternyata kemarin laku 10 sen. Jadi alhamdulillah saya senang banget. Ada kepuasan tersendiri ya teman-teman ketika kita habis pergi traveling, misalnya kita ke Solo, ternyata foto waktu itu stasiun Purwosarinya laku. Itu jarak-jarak kayak 3 hari seminggu itu saya seneng banget tuh. Nah, saya akan sharingin beberapa tips yang bisa teman-teman copy paste ya. Ini yang pertama. Yang pertama adalah teman-teman komposisinya harus pas. Jadi komposisi itu kalau teman-teman bisa browse channel YouTube saya, ini ada komposisi, ada macam-macam, ada centralized, ada diagonal, ada macam-macam. Silakan nonton videonya buat teman-teman yang awam tentang dunia fotografi. Komposisi ini akan memudahkan teman-teman untuk membuat karya.
Tapi saya juga akan ngomong ke teman-teman bahwa komposisi itu nyontek aja. Jadi lihat di majalah, lihat di foto, lihat bahkan di shutterstock.com, lihat aja komposisinya. Ketika teman-teman mau pergi ke satu tempat, misalnya teman-teman mau ke Monas gitu, teman-teman lihat foto Monas tuh di Shutterstock kayak apa sih gitu. Oh ternyata komposisinya gini, contek aja. Karena awal-awal tuh kita selalu mencontek. Teman-teman bahkan juga boleh mencontek karya saya. Ini contoh foto yang Kyoto ini dicontek aja. Tadi yang foto buku Menuskut itu contek aja. Lakukan yang sama di Lion Air, AirAsia, Sriwijaya Air, Transnusa, lakukan hal yang sama. Pasti ada demand-nya. Karena waktu itu saya juga motret di Sri Lanka Airlines, laku kok berkali-kali fotonya. Nah, setelah komposisi teman-teman udah selesai, yang kedua, teman-teman membuat collection. Collection ini seperti laci-laci di dalam dashboardnya portofolio kita. Jadi saya itu punya berapa ya? Mungkin 12 kali ya, sampai 15, 12 mungkin 10 sampai 12 collection. Itu ada yang medical and healthcare, kemudian ada yang background and texture, kemudian nah saya lagi kumpulin nih negara-negara, kota-kota, jadi kayak Yogyakarta, Singapura, Korea Selatan, ini kemarin Jepang, saya punya koleksinya. Jadi di collection saya itu kalau misalnya seorang calon pembeli, calon bayar itu lihat, itu di bawah itu ada collection. Teman-teman nonton vlognya cara membuat collection itu sudah saya sharingin di situ. Jadi saya update terus nih. Kemarin saya barusan selesai motret Yogyakarta, waktu itu temanya di daerah Kulon Progo kalau nggak salah. Itu saya masukin ke Yogyakarta semua tuh. Kemudian saya motret lagi ke Imogiri, itu masukin lagi Yogyakarta lagi. Jadi saya punya satu misi, mengumpulkan stok-stok foto traveling, tourism, kuliner dari masing-masing kota di seluruh dunia. Impiannya begitu, mudah-mudahan nanti ada yang support lah, mudah-mudahan begitu. Nah, saya punya collection tentang Jepang, ini baru sekitar 60-70an foto tentang semua tentang Jepang. Jadi dari mulai pesawat yang saya pakai, ini perjalanan ke saya, ibaratnya kalau di Instagram tuh kita bisa punya highlights tentang sebuah dokumentasi story kita. Nah ini saya punya dokumentasi dari foto-foto saya ketika saya mau traveling. Nah, ini Jepang udah ada. Nah, ternyata dengan membuat collection ini juga mempercepat. Saya bisa fotonya laku cepat. Sekarang tips ketiga. Ini yang nggak bisa dibilang sederhana ya. Jadi tipsnya 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Tips yang ketiga, nulis description-nya itu kalau bahasa Jawanya nggak usah ndaki-ndaki. Ndaki-ndaki itu terlalu lebay, terlalu berlebihan, terlalu panjang, bahkan ya panjang nggak apa-apa kalau memang mendeskripsikan, tapi kalau misalnya nggak mendeskripsikan nggak usah, jadi sederhana aja. Maka foto scoop ya ini saya bilang ini buku menu gitu, udah intinya ada itunya. Lalu foto tempel tadi, pagoda tadi, orang tuh kan kalau misalnya di Jepang nih, kalau teman-teman browsing Kiyomizu-dera kan pasti bangunannya bangunan yang gede itu ya. Saya nggak masuk itu karena bayar waktu itu. Terus sebenarnya bayarnya ya nggak mahal, cuman saya ngirit. Jadi saya motret yang ada di luar itu adalah pagodanya, dan pagoda ini saya foto bermacam-macam angle. Ada yang portrait, ada yang landscape aja ada beberapa angle juga saya lakukan. Nah intinya adalah saya mau mendeskripsikan Kiyomizu-dera biar orang tuh punya representasi ya, referensi lain. Kiyomizu-dera tuh tempelnya apa selain yang ada di internet, selain ada yang di Shutterstock bahkan. Nah ini saya bikin sudut yang lain. Nah description ini saya suka bahas ya, kemarin di ebook jualan foto dengan Shutterstock ada, di ebook Shutterstock ada, di tutorial online course saya juga ada. Itu step by step sih. Teman-teman kalau ada rezeki, teman-teman kepengen download, monggo silakan, linknya ada di bawah. Tapi kalau teman-teman kepengen gratisan nonton, itu juga saya sudah sharingin tentang bagaimana menulis deskripsi untuk foto-foto temanya bangunan dan arsitektural. Teman-teman cari aja di channel YouTube saya, semuanya ada. Udah gitu doang. Jadi sederhana banget ya. Ini saya rasa bisa di copy paste lah, bisa dilakukan oleh setiap kita, saya, teman-teman semua, bahkan teman-teman yang mungkin baru di dunia Microsoft. Sekarang gearsnya pakai apa? Nah, foto yang buku menu tadi itu pakai iPhone X, ini saya nggak bisa tunjukin karena saya pakai ngevlog. Jadi saya pakai iPhone X 64 GB. Nanti kalau teman-teman mau beli silakan cek di bawah. Kemudian footage, saya bikin footage banyak sekali di Jepang, 70-an mungkin sampai 80-an footage. Approval rate-nya kayak 80%. Kemarin banyak yang
saya bikin foto salju tuh, sebenarnya bagus sih angle-nya, cuman ternyata kena noise artifacts ya, ya wes nggak apa-apa gitu. Yang lain juga masih banyak. Nah, kenapa bisa blur belakangnya si foto buku menu ini? Kayaknya soalnya handphone zaman sekarang tuh udah keren-keren ya, udah canggih-canggih, maka nggak perlu yang harus iPhone baru ya. Ini pakai iPhone bekas saja dengan mode foto biasa, nggak usah yang portrait, nggak usah sinematik, foto biasa itu langsung belakangnya blur. Yang penting depannya difokusin, di tap gitu layarnya. Lalu foto Kiyomizu Dera itu saya pakai kamera Canon EOS M10, lensanya cuma bawa 18-135. Nah, karakternya lensa zoom itu memang bisa menampilkan satu komposisi yang sangat sangat rapi lah, kanan kiri atas bawahnya rapi. Karena jarak pemotretannya kalau nggak salah sekitar 30-40 meter. Nah, saya kan pakai range yang 135 ya, itu bagus banget, rapi. Sehingga dapat tuh angle yang landscape juga dapat, kemudian portretnya juga dapat, dan semua spek kamera saya, lensa saya semua ada di bawah. Teman-teman boleh ya, siapa tahu mau kembaran, monggo. Kalau teman-teman ngebeli lewat link di bawah, saya ucapin terima kasih banyak karena saya dapat komisi dari Shopee, saya Shopee affiliate tanpa membebani teman-teman dengan biaya yang lebih tinggi. Jadi biayanya sama, yang ngasih saya komisi itu Shopee-nya. Cuman saya ngucapin terima kasih banyak kalau teman-teman beli lewat link di bawah. Lewat link lain juga nggak apa-apa. Jadi gitu ya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat tentang 2 foto saya yang laku dalam waktu 2 minggu. Jadi saya tuh baru 1 bulan pulang dari Jepang. Nah, fotonya banyak banget, hampir kayak 700-an foto. Nah, itu tuh saya ngeditnya bertahap. Ini aja udah ada kayak 140-an yang masuk ke dashboard, tapi saya belum submit. Saya baru upload tadi malam jam 12:30 pagi ya. Terus saya masih kerja. Mudah-mudahan teman-teman terinspirasi. Teman-teman yang butuh e-booknya, tadi saya ada jualan foto dengan Shutterstock sama online course saya tentang 18 video. Wah, saya ditemenin capung. Itu semua linknya ada di bawah. Monggo ya teman-teman, kalau yang ada rezeki mau download, monggo silakan. Yang gratisan juga ada di YouTube saya. Bebas aja, terserah aja. Intinya kalau belajar, sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan budget teman-teman masing-masing. Matur nuwun teman-teman, sudah nontonin sampai akhir. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya besok pagi. Semoga bermanfaat.